adik-adik, apa kabar semuanya? Semua sehat ya? Ayo, udah pada mandi belum nih? Karena kita mau ibadah, Kak Sari berharap adik-adik sebelum memulai ibadah sudah dalam kondisi yang bersih, segar, dan gak ngantuk lagi. Jadi kalau bisa mandi, udah sarapan gitu ya. Jadi kita mau mulai ibadah dalam kondisi yang siap gitu ya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, Kak Sari mau mengundang adik-adik untuk nyanyi satu lagu. Kita nyanyi sama-sama dan kita memuji Tuhan sama-sama. Oke? Yuk kita simak lagunya. Selamat bernyanyi adik-adik. Ayo tepuk tangan. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang baik, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya. Ya, sudah bernyanyi ya semuanya. Semoga semakin semangat kita mau masuk firman Tuhan. Oke? Sudah disiapkan belum Alkitabnya? Nah, sebelum kita masuk firman Tuhan, kita mau bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh diberi kesehatan, kami masih diberikan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk memuji nama Tuhan. Berkati kami, berkati Kak Sari, kiranya Tuhan bisa membagikan firman dengan baik, kami juga bisa mendengarkan firman dengan baik dan menjadi terang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, ayat Alkitab kita hari ini diambil dari 2 Tawarik 15 ayat 7. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tawarik adalah perjanjian lama. Ya, satu ayat aja adik-adik, singkat sekali. Kak Sari bacakan ya. 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ya, hari ini ayat kita sangat singkat adik-adik, cuma satu ayat. Yang intinya adalah kita Tuhan minta untuk menguatkan hati karena ada upah bagi usaha kita, usaha kamu. Kuatkan hati itu bisa kita bilang meneguhkan hati gitu. Meneguhkan hati kita artinya apa sih adik-adik? Kita harus sepenuhnya percaya sama Tuhan sepenuhnya. Misalnya adalah adik-adik saat ini lagi pengen apa ya? Yang pengen dicapai dalam jangka waktu dekat misalnya. Kalau Kak Sari misalnya dulu itu pengen banget bisa masuk universitas negeri gitu. Nah, dari SMA tuh, mungkin dari SMA kelas 2, dari SMA kelas 3, itu menguatkan hati bahwa kita menanamkan dalam hati dan pikiran kita bahwa bisa masuk, pasti bisa masuk. Menanamkan hati pasti bisa masuk universitas negeri gitu. Kita menguatkan hati, kita yakin, kita percaya bahwa kita bisa. Itu artinya menguatkan hati. Karena dibilang sama Tuhan di ayat yang tadi kita baca, ada upah bagi usahamu. Upah tuh apa? Upahnya yaitu tujuan kita tadi gitu. Keberhasilan, kita mendapat apa yang kita pengen, apa yang kita cita-citakan. Itu adalah upahnya gitu ya. Tapi nggak berhenti di situ aja adik-adik. Misalnya kita punya hati yang
percaya yang gigih gitu, hati yang kuat. Kita percaya kalau kita bisa mencapai hal tersebut. Tapi kita nggak punya usaha adik-adik. Jadi ada cita-cita, ada hasil, tapi di tengah-tengah kan kita perlu usaha gitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan kita? Itulah kita diperlukan usaha, karena ada upah bagi usahamu, dibilang gitu. Usahanya apa? Misalnya kalau Kak Sari kayak tadi ya, Kak Sari pengen banget masuk universitas negeri. Usahanya yang paling pertama adalah belajar, latihan soal, ikutan kursus tambahan, ikutan les misalnya. Terus Kak Sari juga berdoa, jangan sampai ketinggalan nih adik, kan disebutnya ora et labora, bekerja sambil berdoa. Jadi dua-dua harus kita lakukan bersamaan. Jadi Kak Sari tetap berdoa, tetap minta kekuatan sama Tuhan, minta berkat sama Tuhan, minta kemampuan, kepintaran sama Tuhan supaya bisa mencapai tujuan gitu. Usaha lainnya apa? Misalnya jaga kesehatan, itu termasuk usaha loh adik-adik. Gimana nanti kalau kita belajar terus, berdoa terus, tapi kita nggak pernah cukup istirahat, kita nggak cukup makan, kita telat-telat makan, padahal ketika hari ujian kita malah sakit, kan nggak tercapai juga. Jadi menjaga kesehatan, makan teratur, makan yang sehat gitu, itu juga bagian dari usaha kita. Nah, dengan berbagai macam usaha ini yang kita maksimalkan, pada akhirnya kita mendapatlah apa yang kita kepengen tadi gitu. Jadi adik-adik ingat, kalau kalian punya keinginan, cita-cita gitu ya, harus juga dibarengi dengan usahanya. Usahanya apa? Supaya bisa mencapai upah. Tadi disebut ada upah bagi usahamu. Jadi upah keberhasilan itu nggak datang dengan sendirinya adik-adik. Nggak ada keberhasilan, kesuksesan yang datang kayak durian runtuh gitu, tiba-tiba aja datang, tiba-tiba aja pinter misalnya gitu, tiba-tiba aja kaya, tiba-tiba aja sukses, tiba-tiba aja bisa matematika, bahasa Inggris dan lain-lain. Nggak bisa, semuanya harus ada usaha. Tapi ketika usaha kita keras, usaha kita besar, hasil yang kita dapat pun juga besar gitu adik-adik. Itu yang mau dibilang sama ayat kita hari ini gitu. Jadi kita harus menguatkan hati karena ada upah yang besar bagi usahamu gitu. Jadi adik-adik kalau punya sesuatu yang dicita-citakan, punya sesuatu yang pengen banget, jangan ragu-ragu untuk berjuang, jangan ragu untuk gigih gitu. Jadi orang yang ngotot adik-adik, berjuang untuk cita-cita kita. Terus jangan pernah putus asa. Jadi lakukan aja dulu semuanya, lakukan dulu sampai batas maksimal kemampuan kita, baru kita serahkan hasilnya ke Tuhan bagaimana gitu. Terus iya, kita melakukan segala sesuatu yang kita bisa, sumber daya apa yang kita punya itu kita usahakan sampai maksimal. Kalau memang sampai kita usahakan maksimal ternyata hasilnya belum, ya berarti memang belum gitu. Nah, berarti kalau adik-adik di sini cita-citanya apa sih yang lagi dipengenin banget? Itu apa? Misalnya apakah masuk SMP favorit, atau misalnya adik-adik mau Kak, aku nanti mau kuliah di luar negeri Kak gitu. Ini bisa banget. Atau Kak, aku nanti mau masuk klub sepak bola yang keren. Atau Kak, aku mau jadi pemain piano internasional. Loh, bisa adik-adik. Lakukan segala keinginan adik-adik dengan maksimal. Cita-citanya harus tinggi, cita-cita harus besar, tapi adik-adik juga harus siap untuk bekerja keras untuk mencapai cita-cita tersebut. Jangan takut untuk berusaha dan jangan takut untuk gagal. Yang penting usahakan dulu yang terbaik, nanti hasilnya kita serahkan ke Tuhan.
Oke, semoga adik-adik paham ya sama penjelasan hari ini. Ya, karena hari ini kita banyak cerita tentang cita-cita, tujuan, hasil, dan lain-lain. Nah, tugasnya juga nggak jauh dari situ adik-adik ya. Sekarang Kak Sari mau adik-adik menuliskan cita-cita kalian apa sih. Yang pertama, satu aja, tulisin cita-citanya apa. Yang kedua, usaha terbaik apa yang adik-adik lakukan untuk mencapai hal tersebut, gitu. Dijelasin ya, misalnya Kakak Sari saya mau jadi astronot, nah, atau saya mau jadi pilot. Nah, kan kalau mau jadi pilot nilainya harus bagus-bagus ya, atau badannya kan harus bagus ya, gitu kan. Nah, kalian ceritakan usaha terbaik apa sih yang kalian lakukan, diceritakan ya. Yang kedua, tuliskan ayat hafalan kita yang tadi kita baca, satu ayat itu dari 2 Tawarik 15 ayat 7. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu dan jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu, gitu ya. Tulis ayat hafalan itu di selembar kertas HVS. Boleh kertas HVS sih, atau kertas gambar boleh. Nanti kalian hias, kalian boleh tempel-tempel entah manik-manik kah, entah diwarnain pakai pensil warna kah, entah pakai glitter atau apapun yang ada di rumah adik-adik, boleh dipakai untuk menghias ayat hafalan itu. Tapi pastikan ayat hafalannya tetap terlihat adik-adik ya, jangan sampai tertutup hiasan. Jadi yang tetap utama adalah ayat hafalannya. Oke, nanti kalian foto, kirim ke Kak Sari atau kirim ke grup, gitu. Oke, kirim tugasnya jangan lama-lama adik-adik ya. Kalau bisa sih di hari ini juga, hari Minggu, tetap jangan sampai ke hari Senin, atau bahkan nanti ada yang kirim ke hari Jumat, gitu. Oke, sudah jelas ya. Sekarang kita mau persembahan. Oke, disiapkan persembahannya. Nanti boleh dititip ke mama, atau nanti Kak Sari kasih QR code, adik-adik bisa scan di QR code untuk ngasih persembahan ke gereja. Bila yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan, memberkati kau selamanya. Berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan pasti balaskan dan memberkati kau selamanya. Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Yuk kita bersama dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, puji syukur untuk hari ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan. Kami semakin dikuatkan Tuhan untuk semangat berjuang, bekerja keras untuk mencapai keinginan kami, cita-cita kami. Biarlah Tuhan juga boleh memberkati segala usaha kami, sehingga kami boleh mendapat keberhasilan, kesuksesan, berkat perlindungan tangan dan penyertaan Tuhan. Aku juga mau berdoa Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu beserta seluruh keluarganya Tuhan, kiranya boleh tetap sehat di masa-masa pandemi, kiranya bisa tetap bekerja, bersekolah Tuhan, dan menjalani aktivitas seperti biasa.
Tuhan yang berkati seluruh gereja kami Tuhan, jemaat kami, pendeta hingga para halado, kiranya boleh tetap sehat dan melayani umat Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga minta maaf Tuhan untuk segala dosa dan pelanggaran. Kiranya Tuhan dosa-dosa tersebut tidak menjadi penghalang Tuhan atas berkat Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin berpisah Tuhan, kiranya Tuhan yang menyertai kami di hari-hari kedepannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.